Teman-teman, gak apa-apa kita minta teman kita doain. Yesus juga minta didoain. Gak apa-apa. Tapi ketika kalian hanya minta didoain, tolong cek hidup lo berdasarkan ini ayat. Ketika lo datang ke teman-teman lo dan lo hanya datang untuk minta didoakan, tolong cek hidup lo. Tolong cek hidup lo. Itu lo ada di mana itu? Misalnya kayak untuk tidak goblok lagi gitu. Itu sulit loh, bagiku tuh sulit. Mungkin bagi orang lain tuh bisa lah cetek lah. Bagiku tuh untuk gak goblok lagi tuh sulit loh. Default. Apa? Apa? Udah default gobloknya gitu, kayak gua. Oh iya. Untuk gak goblok lagi tuh sulit. Cuman tapi tinggal dipantik aja, Bre. Kayak hidupin korek aja, kayak hidupin korek yang dingin, tinggal 2 kali aja. Oh ya, udah paham, jangan goblok dah. Jadi nggak jauh-jauh amat lah ya kalau kemana-mana teh. Nah, makanya Bung pernah ngomong, lu terlalu cepat Jim naiknya. Bagi fase itu mungkin Bung rasanya cepat sebenarnya karena pernah dialamin kan. Ya. Karena sudah pernah mengalami. Ya memang lambat aja, ini memang baru sadar aja gitu. Karena nggak ada yang mantik selama ini skuy aja. Ya. Hawa-hawa reggae aja semuanya. Ya, hawa-hawa reggae. Ya. Terus gimana? Tolong dikeluarkan kapabilitasnya, kemampuan dan callingnya sebagai pengajar, coba tolong. Silahkan. Ya nggak, maksudnya yang mau gua, kalau boleh menekankan sih berarti kan memang yang harus ditanamkan tuh state of mind berserahnya gitu kan. Jadi bukan kayak gimana sih caranya menghandle ketika lagi down, caranya tuh gini gitu. Bukan itu kan mungkin. Makanya tadi kalau si bilang tuh kayak tutorial, ya gue setuju gitu. Makanya kan yang perlu ditekankan adalah si mode berpikirnya. Karena memang ya itu memang harus dialami gitu, nggak bisa gini. Pertama memang proses orang beda-beda dan ketika dialami emang edan. Dan kalau aku boleh nambahin, Bre. Oh ya, sok, silakan. Kan misalnya gini nih, karena aku pernah ngalamin, Bung tadi di awal mungkin kau belum dengar tadi ya. Bung juga ngalamin juga. Kalau aku sih narik benang merah saat ada sih satu. Memang harus gak ada pilihan. Ya. Harus itu sih mutlak sih gak ada pilihan. Ya. Mentok hancur lebur gitu loh. Ya. Ya emang. Jadi pilihannya jadi tinggal nanti muncul satu tuh pilihannya. Pilihannya harus ke Tuhan. Udah memang harus itu. Ya. Atau enggak bagi orang-orang kayak aku yang kalau ke bahasa Bataknya jugul gitu, badung gitu, yang apa ya, enggak binatang aja enggak gitu-gitu amat gitu loh. Memang harus kayak gitu. Ya beda lagi sama teman-teman yang lain kayak sama Jovi. Sama kau sama gua. Beda kali, makanya memang harus dialamin. Cuman bagi aku sih kayaknya setelah sering ngobrol sama Bung juga sama anak-anak yang lain, kayaknya memang harus nggak ada pilihan, Bre. Iya, kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Kayaknya sih yang nggak pilih. Soalnya gue pernah dengar statement dari beberapa orang yang gini, yang harus nggak ada pilihan. Buat gue itu kayak seperti vonis mati ya. Pada saat itu gitu. Masa sih ikut Tuhan harus nggak ada pilihan gitu? Iya, saya setuju itu. Tapi setelah mengalami di hidup, iya sih. Iya sih. Maksudnya dengan berat hati kan, tetap dengan berat hati ngomong gitu. Iya sih, emang iya sih. Kita sih bisa ngomong iya sih. Tapi buat yang belum mengalami itu horor loh. Belum mengalami kehancuran yang sampai ibaratnya sampai kepala ke tanah. Bukan kepala ke tanah doang. Kepala ke tanah lecet. Jadi ngegasruk, tau gak lo jatuhnya?
jatuhnya tuh tersungkur tapi masih ada momentum maju, jadi lecet mukanya gitu. Nah kalau belum sampai situ, gue dibilangnya gitu soalnya. Jatuh itu sampai lutut, sampai sobek, siku sampai berdarah-darah, muka selesai, pasir. Lu jatuh tersungkur dan ada momentum maju ke depan. Nah, itu baru lu bisa ikut Tuhan. Nah, gue sempet digituin. Nah, terus gue bilang, masa sih? Kan jadi horor ya pada saat itu ya. Tapi sekarang setelah 20 tahun, 20 tahun buat orang nggak cepet kan? Iya. Nggak cepet. Tapi kayaknya sekarang cepet loh. 20 orang tuh cepet, 20 tahun tuh cepet loh sekarang. Begitu tahu gitu, gue sekarang bisa ngomong, gue, lu, mungkin juga nggak tahu. Iya sih, pakai sih loh. Emang bener sih teman-teman. Buat yang lain, iya emang ada sihnya. Nah itulah fungsi orang yang pernah ngalaminnya, Bung. Iya sih. Sekali Biar lagi nunjukin kalau, bro ini aman nih, kalau memang harus tersungkur dulu aman nih. Aman kok, ini aman aja. Gondong-gondong aja, ya rambut tumbuh-tumbuh aja aku nih. Gitu. Oh ya gini, kalau lu tersungkur, jatuh sampai kayak begitu, tapi lu belum mati, bersyukur. Itu berarti Tuhan lagi calling tuh. Itu Tuhan lagi bertindak tuh. Karena itu si anak bungsu yang pergi ngambil kekayaan. By the way, kalian, gue udah sharing ini belum teman-teman? Ketika anak bungsu yang perumpamaan di berapa sih itu, Lukas? Ya itulah pokoknya ya. Di Lukas atau di Matius berapa tuh, mungkin yang inget, nanti bakal kasih tahu itu pasal berapa. Yang tahu kan yang cerita tentang anak bungsu yang cabut? Anak bungsu yang cabut. Perhatiin, boleh nanti yang jawabnya bukan doang, gue pengen denger suara yang lain. Nggak berarti lu jadi nggak boleh ngomong sih, cuman ya pengen denger suara yang lain aja. Iya, saya paham. Ya lu jangan merasa tersingkir maksudnya. Itu sih perumpamaan itu. Perhatiin deh, caranya Yesus cerita tentang perumpamaan, itu dia mulai dari start, dan dia ada endingnya kan. Bener nggak sih teman-teman? Halo, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada endingnya itu perumpamaan itu. Kayak tentang talenta. Ratap tangis, pergilah kamu ke tempat yang ada ratap tangis dan ketak gigi. Di situ tempat lu kalau lu nggak ngembangin talenta lu. Nah, itu ada endingnya kan. Nah, ternyata perumpamaan tentang anak bungsu yang pulang itu ada endingnya kan, dan endingnya bukan anak bungsu pulang kan. Iya. Yeah. Endingnya tuh statement Tuhan ke anak sulung, itu endingnya. Itu klimaksnya di situ. Nah, kadang-kadang kita suka miss perumpamaan-perumpamaan itu karena ternyata inti ceritanya itu kok bukan tentang anak sulung, bukan tentang anak bungsu ternyata. Perumpamaannya tentang si anak sulung. Lu ada di sini di rumah gua punya lu. Lu mau pagi-pagi, lu mau sarapannya pesta kambing, mau siang-siangnya pesta sapi, lu mau malam-malamnya pesta sapi dan kambing, go ahead. Go. Kenapa lu nggak ngambil fasilitas itu? Kasarnya gitu ya, buat anak-anak bungsu ya. Buat anak sulung. Nah, by the way, perhatiin teman-teman yang anak bungsu sebentar. Ini kita udah sering banget di gereja, pasti udah sering banget yang tentang anak bungsu yang pulang-pulanglah. Tuhan menyambut kamu. Tuhan sedang menunggu kamu. Yang kayak begitu-begitu. Kalau buat anda yang sering ke gereja, pasti sering mengalami khotbah seperti itu. Nah, waktu dia datang kenapa tuh nggak? Tuh tahu itu kenapa anak bungsu pulang? Udah gak ada pilihan lagi. Itu gak ada pilihan lain. Dia makan sama babi, men. Dia tinggal sama babi. Oh ya, by the way, itu anak bungsu sekurang ajar apa, lo ngerti kan? Karena di adat Yahudi pada saat itu, kalau anak minta ke orang tua, saya minta bagian warisan saya, itu sama dengan dia anggap bapaknya mati. Karena warisan itu turun kalau bapaknya udah mati. Baru warisan turun. Kalau dia minta warisan, itu berarti gini, saya minta bagian warisan saya cabut dari rumah. Saya nggak mau lagi hidup sama lo. Nah itu tuh, maksudnya itu. Itu dia seperti mengescapekan, dia seperti keluar dari fasilitas-fasilitas bapaknya, dan dia menganggap kalau bapaknya udah nggak eksis lagi. Sekurang ajar gitu anak bungsu itu. Kenapa dia balik? Menurut kalian tuh kenapa dia balik? Tadi bilang apa? Karena nggak ada pilihan lain.
Kalau mau sebelum nggak ada pilihan lain, ada benang merahnya, ada the big statementnya. Big statementnya tuh ini, karena dia udah hancur. Dia udah hancur sekali itu. Tapi hidup. Hancur lebur, tapi hidup. Hidup kan tuh anak. Dia makan makanan babi, dia tinggal di kandang babi. Hancur, tapi alive. Itu kondisi yang paling nggak mau tuh orang tuh. Makanya dia pulang. Gua berharap, nggak tahu ya. Ini kan ceritanya Tuhan ya. Kalau gua boleh kutip orang-orang khotbah sih, berharap untuk lu nggak usah seperti itu dulu untuk balik sama Tuhan. Tapi kalau dilihat dari ceritanya sih tuh orang bakal balik kalau udah kayak gitu kan. Bener nggak? Kalau berdasarkan pengalaman. Ya. Iya. Ya sejauh ini. Iya. Sejauh ini aku belum pernah nemuin yang nggak hancur-hancur banget dia bisa balik ya. Kayak rata-rata sih jadi bubuk. Iya, udah jadi bubuk, udah tinggal ditiup, hilang dia. Jadi kalau dari gua boleh trash talk dikit. Trash talknya gini, berusahalah setinggi-tingginya. Naiklah, berusahalah. Tinggi. Karena kalau jatuh makin pecah tuh. Iya kan? Jatuhnya makin kenceng tuh jatuhnya tuh. Dan kalau lu jatuh lu masih hidup, bersyukur. Itu Tuhan lagi panggil kamu. Bung Jadi mau naik, nambahin di silakan, Pak. Mazmur 37:24. Sebentar. Apabila silakan. Mazmur 37:24. 3724. Oke, go ahead. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kurang lebih lah itu jatuh, tapi nggak bakal sampai mati. By the way, keren banget, thank you. Cain dong dari ayat 23 Dari sampai 26. Ayat 23 sampai 26. Oke, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Stop. Apabila ia jatuh, ya. Stop. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah ya, bukan langkah doang. Jamak tuh. Coba bahasa ininya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Ya benar sih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau orang yang hidupnya Tuhan suka, Tuhan yang susun langkahnya. Jadi itu orang mau nggak mau, Tuhan yang netapin langkahnya. Benar nggak sih? Salah nggak? Jadi kalau hidupnya kita Tuhan suka, kalau Tuhan suka dengan hidupnya kita, langkah-langkahnya kita bukan dia yang atur, dia yang tetapkan. Jadi kalau kitanya lagi males, Tuhan nggak mau, kaki gue nggak mau bergerak, nanti Tuhan yang gerakin. Dan kalau kita nggak mau bergerak ke kanan, Tuhan pengen ke kanan, Tuhan kasih ke kanan pasti itu. Kamu, by the way, kalian ngerti nggak betapa nikmatnya itu ketika Sang Maha Kuasa itu yang menetapkan langkah hidupmu? Can you understand that? Itu kayak lu punya bodyguard namanya Hulk. Salah nggak gua? Ya, ada yang foto. Ya, ketika ada lu punya bodyguard namanya Hulk. Itu dia. Ketika lu mau naik pesawat, tapi lu yang punya maskapai penerbangannya. Itu rasanya tuh. Besok ke Singapura yuk. Ayo, udah besok jam berapa? Jadi nanti ketemu di landasan aja. Kita nggak urus paspor apa. Naik pesawat, minum champagne di pesawat, nyampe di Singapura. Deh, titik selesai. Itu rasanya kayak gitu tuh, netepin langkah tuh. Can you imagine that? Yang hidupnya berkenan padanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ayat 26 dia instead of asking and taking, he gives. Ayat 26 itu. Bukan minta tapi memberi. Bukan minta makan tapi ngasih makan. Teman-teman, gak apa-apa kita minta teman kita doain. Yesus juga minta didoain. Gak apa-apa. Tapi ketika kalian hanya minta didoain, tolong cek hidup lo berdasarkan ini ayat. Ketika lo datang ke teman-teman lo dan lo hanya datang untuk minta didoakan, tolong cek hidup lo. Tolong cek hidup lo. Itu lo ada di mana itu? Ketika hidup lo diisi hanya oleh asking. Thank you udah dapat kasih ayat ini sehingga dapat pewahyuan ini. Ketika lu datang hanya untuk minta, tolong cek hidup lu. Ini pengen jempol aja. Tolong cek hidup lu. Instead of minta, when are you going to give? Kenapa lu nggak give? Karena yang ada di dalam hanya minta. Nah itu tolong cek hidupnya itu. Tolongin ini dong. Tolongin ini dong. Guys, tolongin ini dong. Bisa nggak tolong ada yang ini? Tolong. Hanya minta isinya. Nah itu tolong cek hidupnya tuh. Karena based on Mazmur 37 ayat 26. Dia bilang apa? Tiap hari. Dia taruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Tiap hari dia memberi. Ada yang keluar dari dirinya. Dan dikeluarkan dari dirinya dan berguna buat orang lain. Karena itu pinjaman dan belas kasihan. Siapa yang nggak mau pinjaman dan belas kasihan? Di antara kita yang hidup ada yang nggak mau dapat belas kasihan? Ada yang nggak mau dapat pinjaman? Semua juga pengen kan? Jadi di ini orang tiap hari, every single freaking day, ada yang keluar dari dirinya dan memberkati orang lain. Tiap hari. Kalau ada di antara kita yang dengar sekarang, yang all he or she does is asking, tolong cek hidup lu. Tolong cek. Gue gak bilang hidup lu pasti gak beres, enggak. Tapi tolong cek. Tolong cek hidup lu. Please cek hidup lu. Karena hari ini, beberapa menit yang lalu, tahu-tahu dia kasih ayat. Dan dia tunjukin ayatnya ini. Apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan topang tangannya. Alias apa coba? Dia doesn't need help. Karena Tuhan yang help dia. Doesn't. Ya. Itu apa namanya? Tense-nya apa namanya? Kalau does not tuh selalu apa? Nah, ini sih ngaranna. Bukan past tense, bukan present tense, apa namanya? Continuous. Because the person doesn't need anybody's help because God is helping him. Dulu gua muda, sekarang tua. Ini siapa yang tulis ya? Daud gitu. Yang ini siapa yang tulis ya? Mazmur 37 tuh. Bukan Salomo nih kayaknya. Bukan Musa kayaknya. Daud. Oke, Daud. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta makan. Tiap hari dia taruh belas kasihan dan dia kasih pinjaman. Keturunannya jadi berkat. Gue udah sering baca ayat ini, cuman baru sekarang saya dapat pewahyuan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo respon lagi yang lain. Atau udah mau selesai atau gimana Ya, Bung. Kaget gua.
Gimana? Tapi masih bahas yang tadi, cuma kalau agak beda dikit gitu, Gak apa-apa dong. cara pandang lain gitu maksudnya. Enggak juga sih, enggak beda-beda banget sih. Kemarin lagi bergumul beberapa hari ini, gara-gara berpikir kalau misalnya keadaan sekarang tuh kadang-kadang orang suka berekspektasi berlebihan gitu, Bung. Nah, ini pergumulan aku belakangan ini adalah karena aku lagi merasa orang-orang sekitar aku suka berekspektasi berlebihan terhadap aku. Oh, Dan beberapa misalnya? kali, misalnya sekarang sih deket-deket ini sih sebenarnya, misalnya kayak misalnya kan kemarin kan baru nyelesain berujian, terus itu orang-orang jadinya kayak, oh iya ntar lagi dia selesai, dia bisa bantu-bantu gitu. Padahal ternyata keadaannya kayaknya nggak akan mencapai ekspektasi yang mereka harapkan gitu. Jadi down sendiri gara-gara ekspektasi orang yang ketinggian gitu. Maksudnya ini salah satu kasus yang baru yang keinget ya, cuma maksudnya banyak, nggak cuma aspek itu doang. Oke. Terus habis itu aku mikir, jadi ngelihat ke belakang. Kalau seringkali yang berhasil justru dibandingkan kalau misalnya orang dengan ekspektasi tinggi ke aku gitu, lebih berhasil kalau misalnya keadaan-keadaannya kayak orang-orang remehin, orang-orang nganggap nggak bisa gitu. Di situ baru mikir kayak justru yang kayak gitu-gitu justru malah lebih justru berhasil gitu. Yang orang-orang bilang nggak bisa justru jadi. Kalau misalnya orang ya bisa lalu gitu, akhirnya jadi malah gagal gitu. Terus akhirnya setelah beberapa hari ini mikir, kayaknya jawabannya tuh karena pada saat kita dibilang nggak bisa sama orang, itu kan kita mikir kalau kita jadinya nggak ngandalin kekuatan sendiri gitu. Di situ baru mempercayakan pada Tuhan. Sedangkan kalau misalnya saat orang-orang bilang kayak bisa lah, akhirnya jadinya jadi kepedean. Akhirnya mikirnya kekuatan sendiri aja yang dikerjain. Terus akhirnya malah jadi gagal. Itu sih yang seminggu terakhir ini lagi dipikirin. Waktu orang-orang ekspektasi ke kamu, itu pada saat kamu udah punya ekspektasi tentang kamu sendiri belum? Ya, belum sih, justru gara-gara mereka berekspektasi gitu akhirnya mikirnya jadi oh iya benar juga ya, mungkin bisa ya gitu. Oke. Berarti the absence of expectation dan ketika ada hadir ekspektasi dari luar tapi dari eksternal, kamu taruh ekspektasi itu ke kamu, gitu. Iya, kurang lebih gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi tentang itu? Mungkin yang perlu dilakukan pertama, kita punya ekspektasi untuk diri kita sendiri gitu nggak sih, Bu? Kok lu nanya sih? Ya, salah gitu, Bos. Nggak ada yang salah di sini, kan pendapat Ya, ini mah. maksudnya What do you think about ekspektasi? Maksud gue gini, ini ada dua fase. Jadi gini, gue tadi tanya sama, maksud gue tanya itu adalah ada dua fase. Fase pertama, tahap pertama adalah ini. Lu lagi ada ekspektasi tentang diri lu sendiri nggak? Jawabnya enggak. Iya. Nah, terus ada pihak lain dari pihak luar, bukan dari diri sendiri. Pihak luar punya ekspektasi terhadap kita. Nah, yang dijawab adalah ekspektasi itu dipindahin jadi ekspektasinya kita, ditaruh di bebannya, ditaruh di pundaknya kita, dan itu jadi tujuan. Benar nggak sih? Benar gitu, Bu. Ya, dan itu jadi tujuan. Nah, menurut kalian yang sekarang gua tanyanya lagi, menurut lo itu gimana? Ya, makanya gue tadi mendengar statement bahwa the absence of ekspektasi itu gitu. Yeah. Itu yang membuat ketika ada ekspektasi ya jadi ditaruh di ekspektasi kita. Jadi gitu. Betul. Itu gue setuju. Kok itu gue setuju? Enggak, itu memang itu. Berarti sebelum ada ekspektasi orang, jauh lebih selamat kalau kita punya ekspektasi dulu tentang diri sendiri, betul nggak?
Ya nggak? Kayak misalnya gini, wah udah lulus. Nggak pakai puji Tuhan. Wah udah lulus. Berarti udah mulai bisa bantu-bantu. Nah, kalau sebelumnya udah ada ekspektasi dari kamu tentang diri kamu sendiri yang berupa begini. Tuhan, abis ini gue apa? Tapi kalau gue boleh minta sama lo, apapun yang gue lakuin, itu bisa bantu keluarga gue. Kalau Tuhan gue boleh minta request, gue minta untuk gue bisa memberkati keluarga gue sekarang. Kalau sudah ada hadir itu dulu, ekspektasi orang itu nggak akan ganggu kamu kan berarti. Bener nggak? Bener nggak sih? Iya Bung, ngerti. Dari kemarin bingung kayak, terus ini harusnya ngapain gitu. Biar ini kan keadaannya justru positif ya padahal. Tapi justru ini mengganggu gitu. Bahkan kadang jadi mikirnya dikatain sekalian nih kayaknya. Padahal keadaannya positif, kok malah mengganggu ya. Itu sesuai sama apa yang tadi kita sudah bicarakan cowok-cowok bajak-bajak laut. Keadaan positif ternyata nggak bantu apa-apa kok. Rasanya sama, keadaan positif nggak bantu kok ternyata. Harusnya positif, kok malah terganggu ya. Ama ada satu hal lagi. Iya Bung. Gua nggak mau nunjuk ya. Ya akhirnya jadinya pasti nunjuk sih. Itu artinya apa tuh? Orang-orang yang punya ekspektasi ke kamu itu berarti mereka harapannya kemana tuh? Mereka taruh ekspektasinya ke manusia berarti. Siapa yang nyanyi sih tuh? TV. Oh, TV lagi nonton TV. Oh, iya. Nggak Aku mute. Nggak apa-apa. Berarti itu kan? Iya benar. Berarti gini, lagi butuh bantuan nih, lulus. Berarti sudah bisa bantu-bantu. Gitu ya? Iya. Baguslah, bawa Tuhan ke situ. Biar kamu bisa proklamasi. Tuh lihat, tuh udah lulus. Tuh bisa bantu-bantu. Baru kamu di situ ngomong, enggak, ini bukan gua. No, this is not me. This is God. Udah saatnya kalian untuk nyadar kalau ini kerjaannya Tuhan, bukan kerjaan gua. Your time has come. Waktumu udah datang. Bukan karena lu udah lulus ya. Iya, Bung ngerti. Bukan karena lu udah lulus, bukan. Tapi memang momentum ini Tuhan pakai buat, oke, ini deh, ini udah ada gerbangnya nih. Iya kan? Iya. Ingat nggak 4 murid pertama yang dipanggil Yesus? Dia ngomongin apa? Kamu penjala ikan, ikutlah aku, mulai sekarang aku akan kujadikan penjala manusia, gitu kan? Iya. Berarti dikasih jala dong. Ya. Iya. Berarti dikasih jala. Kamu mancing ikan, mulai sekarang aku akan menjadikan kamu memancing manusia. Enggak kan, dia ngomongnya benjala. Berarti sekali dapat banyak tuh. Kalau mancing kan dapat 1. Kalau jala kan dapatnya masa 1 sih. Kalau lu menjala ikan dapatnya 1 ekor, itu hitungannya gagal. Kecuali yang lu pancing dapatnya orka gitu misalnya. Paus gitu lah. Itu gagal juga sih hitungannya. Siapa yang mancing paus? Menjala paus. Bro. Ngerti kan maksudnya? Berarti sekali dapat banyak. Berarti dia dapatnya jala tuh berarti dari Yesus tuh. Bener nggak? Benar. Tadinya sasarannya ikan, sekarang sasarannya manusia. Nah kamu lulus tuh, kamu dikasih jala tuh. Bukan kamu lulus, kamu dikasih jala, bukan. Itu orang-orang itu ekspektasi itu. Nah itu jala tuh. Wah udah lulus, bentar lagi Janet udah bisa bantu-bantu. Nah itu jalannya tuh. Ya kan karena titel nggak membuat lulus apa nggak membuat lu bisa jadi berkat buat orang kan, nggak ada urusan itu sih. Iya. Iya. Berarti bukan titel jalannya, itu ekspektasi orang yang bikin kamu nggak nyaman. Itu ternyata jala dari Tuhan. Mungkin jalannya beda kali ya. Jalannya bukan jala ikan, jala apa gitu. Bayangin lu penjala manusia juga, jalannya apa itu? Dan kita topiknya lagi apa? Percaya sama Tuhan atau mempercayakan diri sama Tuhan? It's a two different thing. Topiknya itu.
Yang omongin tadi ekspektasi orang, gue bisa bantu-bantu. Saatnya kamu nunjukin ke mereka yang ekspektasi itu, ngomong ke mereka. Lu percayanya bukan ke gue, lu percayanya ke Tuhan, makanya bisa kayak gini. Puji Tuhan gak sih? Iya, Bung. Yes. Akhirnya setelah semingguan lebih mikirin ini terus-terusan. Akhirnya maksudnya? Iya, maksudnya setelah semingguan ini mikir terus-terusan, terus buntu aja gitu. Kayak ada yang salah, tapi tuh nggak tahu apa yang salah gitu. Ternyata nggak ada yang salah. Iya. Iya, nggak ada yang salah. Ternyata nggak ada yang salah. Dan dari cerita kamu, berarti kamu udah nggak bisa ngandelin diri kamu lagi tuh. Untuk memenuhi ekspektasi itu, kamu mengandalkan diri kamu sendiri, ya siap-siap terima cacian dan makian dan hujatan dan kegagalan dan segala macam. Siap-siap. Naik kelas tuh berarti kamu. Ya, Bung. Mantap. Naik kelas, puji Tuhan.